Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan atau menggambarkan komponen kimiawi dari penyusun sel, dan siswa mampu menjelaskan ukuran dan bentuk dari sel. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang komponen kimiawi dari penyusun sel. Nah, pernahkah kalian berpikir jika tubuh kita terdiri atas apa saja? Ternyata tubuh kita terdiri atas banyak sekali komponen. Tidak hanya lemak saja, seperti yang kita kira sebelumnya. Nah, salah satu komponen yang menyusun tubuh kita adalah sel. Dalam sel yang menyusun tubuh kita, terdapat komponen kimiawi sel yang berperan sangat penting. Nah, ada dua jenis komponen kimiawi penyusun sel, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Ya. Nah, seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimiawi. Kegiatan dan kehidupan sel juga merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Nah, jadi protoplasma merupakan substansi atau bahan kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, meskipun sebagian besar protoplasma terdiri atas air, namun bahan yang memberi ciri-ciri pada strukturnya justru adalah protein dan beberapa senyawa kimia lainnya. Bentuk senyawa dari komponen kimia penyusun sel atau protoplasma tersebut dapat berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik dapat berupa air, vitamin, maupun mineral. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel secara mendalam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, karbohidrat dulu. Ini adalah struktur molekul dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sangat penting untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Dengan rumus molekul CnH2ON, karbohidrat itu terdiri atas 3 unsur guys, yaitu unsur hidrogen atau H, karbon atau C, dan oksigen atau O. Nah, pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau daun atau kloroplas yang mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana yang berperan sebagai sumber energi di dalam sel, kemudian karbohidrat rantai pendek yang berperan sebagai cadangan energi, serta karbohidrat rantai panjang yang berperan sebagai komponen struktural organel dan bagian sel-sel lainnya. Ya. Nah, di sini apa saja fungsi dari karbohidrat? Nah, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Nah, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Sebagian dari karbohidrat diubah langsung menjadi energi untuk aktivitas tubuh dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot. Nah, selanjutnya apa lagi fungsinya? Karbohidrat menjaga serta mempertahankan kerja sel-sel otak dan lensa mata, kemudian mengatur proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, membantu penyerapan kalsium, khususnya karbohidrat dari jenis laktosa, kemudian melindungi protein agar tidak terbakar atau tidak rusak sebagai penghasil energi, membantu metabolisme lemak dan protein. Nah, kemudian juga beberapa tipe karbohidrat mempunyai fungsi khusus di dalam tubuh. Contohnya ribosa ya. Ribosa merupakan komponen yang penting dalam pembentukan asam nukleat atau asam inti. Nah, selain itu, beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna mengandung serat yang berguna untuk pencernaan, seperti selulosa, pektin, dan lignin.
struktur ikatan molekul dari karbohidrat ya. Oke, nah di sini terdapat 3 struktur ikatan molekul dari karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang struktur molekul dari karbohidrat ini ya. Yang pertama adalah monosakarida. Oke. Nah, monosakarida adalah gula ringkas atau gula sederhana dan merupakan unit yang paling kecil yang tidak dapat dipecahkan lagi oleh hidrolisis asid kepada unit yang lebih kecil. Nah, di mana monosakarida ini terdiri atas 3 sampai 6 atom karbon atau atom C. Nah, beberapa molekul monosakarida mengandung unsur nitrogen dan sulfur atau belerang. Nah, monosakarida dengan rumus umum C6H12O6 terdiri atas unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa, di mana glukosa itu disebut juga dengan gula darah. Oke, galaktosa terdapat dalam susu dan yogurt, sedangkan fruktosa banyak ditemukan di dalam buah-buahan dan madu, sehingga fruktosa ini biasa kita sebut dengan gula buah atau gula madu ya. Nah, selanjutnya adalah disakarida. Ini adalah struktur molekulnya. You can take a look at this structure of this molecule ya. Nah, disakarida adalah senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak sejenis. Nah, disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Disakarida ini terdiri atas 3 unit, yaitu sukrosa yang merupakan senyawa dari glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa merupakan senyawa dari galaktosa dan glukosa, serta maltosa merupakan senyawa dari glukosa ditambah glukosa. Ya, ketiga disakarida ini, baik sukrosa, laktosa maupun maltosa, memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C12H22O11, tetapi struktur molekulnya yang berbeda. Jadi rumusnya sama, yang membedakan adalah struktur molekulnya. Nah, disakarida disusun oleh 2 unit gula seperti sukrosa disusun oleh glukosa dan fruktosa, maltosa dibangun oleh 2 unit glukosa, serta laktosa dibangun oleh glukosa ditambah galaktosa ya. Nah, disakarida penting ini yaitu sukrosa. Kita bahas satu persatu ya. Nah, sukrosa ini merupakan gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal dari tebu maupun dari buah bit atau beta vulgaris. Nah, selain pada tebu dan buah bit, sukrosa juga terdapat pada tumbuhan lain, misalnya dalam buah nanas dan dalam wortel. Nah, dengan hidrolisis sukrosa akan terpecah dan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa terbentuk dari ikatan glikosida antara karbon nomor 1 pada glukosa dengan karbon nomor 2 pada fruktosa. Nah, yang kedua adalah laktosa. Laktosa merupakan hidrat utama dalam air susu hewan. Nah, laktosa ini apabila dihidrolisis akan menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa. Karena itu, laktosa adalah suatu jenis dari disakarida ya. Nah, ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dan atom karbon nomor 4 pada glukosa. Nah, oleh karena itu, molekul laktosa masih mempunyai gugus OH glikosidik. Dengan demikian, laktosa memiliki sifat mereduksi dan merotasi. Oke. Nah, sedangkan maltosa merupakan suatu disakarida yang terbentuk dari 2 molekul glukosa. Maltosa terbentuk melalui ikatan glikosida alfa antara atom karbon nomor 1 dari glukosa 1 dengan atom karbon nomor 4 dari glukosa yang lain. Nah, ikatan yang terjadi adalah antara atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 4. Oleh karenanya, maltosa masih memiliki gugus OH glikosidik dan dengan demikian masih memiliki sifat mereduksi. Nah, maltosa atau gula malt atau gula serealia merupakan hasil antara proses hidrolisis amilum atau zat pati dengan asam maupun dengan enzim. Nah, jadi secara umum
Di sakarida ada 3 jenis ya, yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oke, next, polisakarida ya. Nah, polisakarida merupakan kelas karbohidrat yang memiliki lebih daripada 8 unit monosakarida atau termasuk gula yang sangat kompleks. Pada umumnya, polisakarida memiliki molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan oligosakarida. Polisakarida dapat dihidrolisis menjadi banyak sekali molekul monosakarida. Nah, polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut dengan homopolisakarida. Ya. Nah, contohnya adalah kanji, glikogen, dan selulosa. Sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut dengan heteropolisakarida. Contohnya adalah heparin. Nah, umumnya polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal, tidak memiliki rasa manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Polisakarida yang dapat larut dalam air akan membentuk larutan koloid. Nah, beberapa di antaranya adalah amilum, kemudian glikogen, dextrin, dan selulosa. Sedangkan amilum polisakarida ini terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar tumbuh-tumbuhan. Amilum atau biasa kita kenal dengan istilah zat pati terdapat pada umbi-umbian, pada daun, batang, dan biji-bijian. Ya, nah ini merupakan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang lemak atau biasa kita kenal dengan istilah lipid ya. Ini merupakan struktur molekul dari lemak. Nah, lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Ya, dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Lemak merupakan kelompok senyawa yang penting sebagai sumber cadangan energi utama bagi makhluk hidup, seperti triasilgliserol. Di samping itu juga berperan sebagai insulator yang berfungsi sebagai penahan panas agar suhu tubuh dapat dipertahankan dalam keadaan normal. Nah, contohnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Nah, fosfolipid dan kolesterol merupakan senyawa-senyawa penting yang membentuk membran sel dan prekursor hormon seksual. Lemak juga berperan sebagai vitamin, yaitu vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K atau vitamin AD ya. Nah, lemak adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan baik secara aktual maupun potensial dengan asam lemak. Lemak memiliki sifat umum yang relatif tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya pada ether, kloroform, dan benzena. Nah, dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi yang efisien secara langsung dan secara potensial apabila disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, berdasarkan klasifikasinya terdapat 3 jenis lemak ya, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak turunan. Nah, lemak sederhana merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Lemak sederhana ini terdiri atas lemak dan lilin atau wax ya. Kemudian lemak campuran, yaitu ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak. Contohnya adalah fosfolipid, glikolipid, dan lipid campuran lain. Nah, yang terakhir adalah lemak turunan atau lemak derivatif, yaitu zat yang diturunkan dari golongan-golongan di atas dengan hidrolisis, termasuk asam lemak jenuh dan tidak jenuh, gliserol, steroid, kemudian ada lagi aldehida lemak dan keton ya. Selanjutnya adalah komponen protein ya guys. Nah, protein ini tersusun atas 4 unsur yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jadi ada unsur C, H, O, dan N. Protein merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein ini merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida
Nah, ini merupakan ikatan dari peptida ya. Kalau di sini ada anak olimpiade kimia pasti paham tentang ikatan polipeptida. Nah, protein merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Jadi ingat ya, penyusun dari protoplasma itu yang pertama adalah air, yang kedua adalah protein yang paling besar. Nah, protein tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Nah, protein struktural adalah protein penyusun organel sel. Contohnya, membran plasma, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Sedangkan protein fungsional merupakan protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh. Contohnya adalah enzim-enzim dan hormon-hormon yang berfungsi dalam mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Nah, jadi ada dua jenis protein ya guys, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, nah, di sini ada beberapa jenis atau tipe dari protein. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kolagen. Ini adalah struktur molekulnya. Apa itu kolagen? What is collagen? Nah, kolagen merupakan protein struktural yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu atau ikatan jaringan. Nah, kulit kamu itu, kulit, tulang, sama jaringan ikat itu semuanya tersusun oleh kolagen. Makanya dia lebih elastis dan lentur ya. Nah, yang kedua adalah antibodi. Nah, antibodi merupakan protein sistem pertahanan atau imunitas yang melindungi tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, manusia pasti memiliki antibodi yang kuat untuk menangkal segala macam virus, termasuk virus corona ya, atau penyebab COVID-19. Nah, yang ketiga adalah dismutase superoksida. Apa itu? Nah, ini merupakan jenis protein yang membersihkan darah kita. Insulin. Nah, insulin merupakan protein hormon yang mengawal arah glukosa dalam darah. Ini sebetulnya untuk mengontrol atau mengendalikan darah kita. Jadi apabila ada seseorang mengalami gangguan atau defisiensi pada insulinnya, maka dia akan mengalami penyakit diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan. Nah, selanjutnya ada ovalbumin. Nah, ovalbumin merupakan protein simpanan yang memelihara tubuh kita. Ini sebagai pemeliharaan tubuh kita ya. Nah, kemudian ada hemoglobin atau Hb. Nah, Hb atau hemoglobin merupakan protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen atau untuk mengikat oksigen atau oxygen fixation. Fiksasi oksigen. Nah, selanjutnya ada hemoglobin. Ya, ini hemoglobin, ini sebetulnya toksinnya guys ya. Ini salah ketik ya. Ini adalah toksin. Nah, toksin merupakan protein racun yang digunakan untuk membunuh kuman atau penyebab penyakit. Yang terakhir adalah tripsin, yaitu protein yang mencernakan makanan protein. Kita akan membahas tentang asam nukleat atau asam inti. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat atau asam inti merupakan materi dari inti. Ya, ada dua macam asam nukleat, yaitu ada yang tahu apa saja dua macam asam nukleat? DNA dan RNA, Sir. Good job, bagus sekali ya. Nah, DNA dan RNA. DNA ini singkatan dari deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribosa. Sedangkan RNA singkatan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat. Nah, kalau di buku ada ADN juga boleh ya, jadi bisa ADN, bisa DNA, atau bisa ARN atau RNA. Ya. Nah, apa saja fungsi dari asam nukleat? Nah, fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol atau mengendalikan aktivitas sel dan membawa informasi genetik atau membawa informasi keturunan ya, dari induk diturunkan kepada anak-anaknya, dari parental diwariskan ke filialnya. Nah, jadi asam nukleat ini merupakan polimer dari nukleotida. Ini adalah polimer ya guys, polimer dari nukleotida. Nah, asam nukleat merupakan biopolimer. Apa itu biopolimer? Biopolimer adalah materi polimer yang berasal dari alam, ya. Jadi
asam nukleat merupakan biopolimer atau biomolekul yang berukuran kecil yang penting bagi seluruh kehidupan. Nah, asam nukleat tersusun atas nukleotida-nukleotida yang berbentuk monomer, yaitu molekul yang membentuk unit dari unsur polimer yang terdiri atas 3 komponen. Ada yang tahu apa aja 3 komponen dari asam nukleat? Ayo. Ada gula pentosa, 5 carbon sugar, ini adalah gula pentosa ya, atau gula dengan karbon 5. Kemudian fosfat group, apa ini fosfat group? Gugus fosfat dan basa nitrogen ya guys. Nah, jadi ada 3 komponen penyusun asam nukleat, yaitu gula pentosa, gugus fosfat ya, gula pentosa, gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, selanjutnya kita bahas tentang air atau H2O ya, atau water ya. Air merupakan senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel, 50 hingga 65% dari berat sel. Air merupakan komponen penting cairan tubuh yang terdiri atas plasma darah, cairan intrasel atau sitoplasma, dan cairan ekstraseluler. Air dalam sel berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Nah, air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan, tetapi juga sebagai produk. Air juga menjadi pelarut biologis yang sangat ideal. Air sangat mempengaruhi semua interaksi molekuler dalam sistem biologis. Nah, di sini ada 2 sifat air, yaitu sifat polar dan sifat kohesif. Kita bahas satu persatu ya. Nah, air bersifat polar. Secara 3 dimensi, air merupakan molekul tetrahedron dengan oksigen pada bagian pusatnya atau pada bagian tengahnya ya. Nah, molekul air membentuk molekul bipolar atau 2 kutub. Bi artinya 2, polar artinya kutub. Jadi bipolar adalah 2 kutub ya. Nah, sisi oksigen yang berlawanan dengan 2 atom hidrogen cenderung bermuatan negatif karena mengandung lebih banyak elektron. Sedangkan di sisi hidrogen cenderung bermuatan positif. Oke. Nah, sedangkan air bersifat kohesif, ini maksudnya apa? Nah, molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas atau daya ikat yang tinggi satu sama lain. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif pada salah satu molekul di dekatnya. Nah, contohnya seperti ini guys. Air beku memiliki struktur kristal yang sangat teratur di mana seluruh ikatan hidrogen potensial memang terbentuk. Ya, sedangkan air cair memiliki struktur yang setengah teratur dengan kelompok-kelompok molekul berikatan hidrogen yang secara terus-menerus terbentuk dan terpecah. Selanjutnya ada tentang vitamin dan mineral. Ini adalah struktur molekul dari vitamin, ini adalah struktur molekul dari mineral. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Akan tetapi, vitamin harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel di dalam proses metabolismenya. Nah, peran vitamin adalah untuk mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal-radikal bebas. Nah, di sini ada beberapa contoh vitamin yang ditemukan saat ini, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, vitamin D, vitamin E, K, dan vitamin H. Ya. Nah, sedangkan mineral merupakan komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Di dalam sel, mineral ada yang terkandung dengan jumlah yang besar atau disebut dengan makroelemen. Contohnya adalah karbon, magnesium, fosfor, klor, natrium, dan sulfur atau belerang. Nah, sedangkan contoh mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil atau mikroelemen, contohnya adalah
Fe atau besi, iodium, zinc atau seng, kobalt, dan fluor atau fluorin. Ya, ini merupakan informasi penting tentang vitamin dan mineral. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kamu cek di beberapa website ya, bisa di Google atau bisa juga di beberapa jurnal biologis. Di situ sangat banyak informasi yang bisa kamu dapatkan tentang biokimia ya, atau komponen penyusun. Oke, yang terakhir kita bahas tentang sifat fisika dan kimiawi dari protoplasma ya. Nah, sifat fisika dulu atau physical nature. Apa saja sifat fisikanya? Yang pertama, protoplasma memiliki sifat-sifat fisika sebagai berikut, yaitu cairannya bersifat koloid dengan ukuran partikel 0,001 sampai 0,1 mikrometer atau mikron. Ya, selanjutnya, cairannya dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung garam-garam elektrolit yang dapat terionisasi. Yang ketiga, efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu kemampuan menghamburkan cahaya apabila arah datangnya sinar tepat mengenai sistem koloid. Kemudian gerak Brown, yaitu gerak partikel-partikel protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Partikel-partikel pada sistem koloid protoplasma bergerak secara zigzag. Tahu zigzag? Dia tuh tidak beraturan, kanan kiri ya, itu namanya zigzag ya. Nah, gerak Brown ini biasanya terjadi dalam larutan koloidal dan gerakannya tergantung pada temperatur serta ukuran partikel. Adanya gerak Brown menyebabkan berpencarnya partikel-partikel koloid ke seluruh bagian sel sehingga transportasi zat-zat dapat berlangsung atau dapat terjadi. Nah, selanjutnya viskositas atau kekentalan. Viskositas yaitu tegangan permukaan yang terjadi karena adanya tarikan antara partikel-partikel di permukaan matriks protoplasma dan partikel-partikel yang ada di bawahnya. Tegangan permukaan berubah-ubah tergantung dari kekentalan cairan dan suhu atau temperatur. Pada suhu tinggi, protoplasma memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah. Sedangkan pada suhu yang rendah, maka protoplasma memiliki viskositas yang paling rendah ya, atau sangat rendah. Oke, selanjutnya ada koagulasi atau penggumpalan. Ya, koagulasi yaitu penggumpalan partikel koloid sehingga terbentuk endapan atau sedimentasi. Sedangkan yang terakhir adalah koagulasi dapat terjadi secara fisik melalui proses pemanasan, pendinginan maupun pengadukan. Nah, koagulasi atau penggumpalan juga dapat terjadi secara kimiawi melalui proses penambahan elektrolit dan pencampuran koloid yang berbeda muatan, ya. Nah, sedangkan sifat kimia atau chemical nature ada 3. Yang pertama adalah terdiri dari senyawa-senyawa organik maupun anorganik atau non-organik, ya. Yang kedua, mengandung enzim sebagai biokatalisator dan modulator. Nah, fungsi suatu enzim adalah sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun di luar sel. Bisa terjadi secara intraseluler maupun ekstraseluler. Nah, suatu enzim dapat mempercepat reaksi 10⁸ sampai 10⁻11 kali lebih cepat daripada suatu reaksi tersebut dilakukan tanpa katalisis. Jadi apabila enzim itu dibantu sama biokatalisator, maka dia bisa mempercepat laju reaksi ya. Nah, jadi guys, enzim ini dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien di samping memiliki derajat kekhasan yang tinggi. Oleh sebab itu, enzim memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi metabolisme, yaitu secara biokatalisator dan modulator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator merupakan proses dari enzim yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivitasnya atau energi aktivasinya, tetapi dia tidak ikut bereaksi, ya. Nah, sedangkan modulator yaitu mengatur reaksi yang bersifat acak menjadi lebih berpola. Jadi awalnya dia tuh masih acak atau tidak terbentuk secara teratur, kemudian dia bisa menjadi lebih ada
polanya atau strukturnya. Ya, dari yang awalnya acak menjadi lebih berpola. Misalnya apa? Misalnya glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesis. Apabila konsentrasi glukosa telah melebihi keseimbangan, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air. Nah, dengan adanya enzim, maka glukosa dapat diubah menjadi sukrosa dan amilum atau zat pati. Nah, yang terakhir adalah sifat kimianya memiliki pH netral berkisar antara 6,8 hingga 7,2. pH ini merupakan singkatan dari potensial hidrogen atau derajat keasaman. Jadi ada asam, ada netral, ada basa. Ya, jadi netral itu adalah kisaran antara 6,8 hingga 7,2 ya guys. Nah, the last one, yang terakhir kita membahas tentang bentuk dan ukuran sel, baik yang secara mikroskopis yang bisa dilihat menggunakan mikroskop hingga yang bisa dilihat menggunakan mata manusia ya. Nah, di sini yang paling kecil adalah atom. Ya, ukurannya 0,1 nanometer. Kemudian di sini ada molekul lemak, protein, ya ribosom, virus, bakteri ini kisarannya ya antara 0,1 nanometer hingga 100 nanometer, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 1 juta kali. Ya, sedangkan untuk mitokondria, bakteri, nukleus ya, ini ukurannya antara 10 mikron 1 mikron hingga 10 mikron ya. Bisa dilihat menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Kemudian sel hewan sama sel tumbuhan, ini juga ukurannya sekitar 10 mikron hingga 100 mikron. Ya, bisa menggunakan mikroskop cahaya saja tanpa menggunakan mikroskop elektron. Nah, sedangkan telur katak, telur ayam, kemudian sel saraf atau otot hingga tinggi manusia ini berkisar antara 1 mm hingga 10 meter. Ini bisa dilihat menggunakan mata telanjang atau mata kita saja tanpa ada bantuan dari mikroskop. Ya, ini merupakan bentuk dari ukuran sel dari yang mikroskopis hingga yang bisa dilihat menggunakan mata kita. Oke. Nah, selanjutnya satuan dari ukuran untuk sel adalah mikrometer atau mikrometer ya atau mikron. Jadi kamu harus tahu untuk satuan ukuran itu menggunakan mikrometer atau mikron. Nah, diameter sel atau garis tengah sel adalah sekitar 5 hingga 500 mikrometer. Kemudian sel prokariota atau prokariotik berdiameter antara 1 hingga 10 mikron. Kemudian sel eukariota atau eukariotik berdiameter antara 10 hingga 100 mikrometer. Nah, FYI ya, yang paling penting di sini sel hewan terbesar adalah sel telur burung unta atau ostrich yang berdiameter 15 cm. Ini merupakan diameter yang paling besar untuk sel hewan. Nah, selanjutnya sel tumbuhan yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Ya, tanpa menggunakan mikroskop bisa menggunakan mata kita adalah serat kapas dan serat kapuk randu. Ya, ini merupakan ukuran dari sel menggunakan mikrometer dari setiap jenis sel, baik itu sel prokariota maupun eukariota. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik ya. Nah, ini merupakan gambarnya, bisa dilihat ya, ada sel epitel, sel tumbuhan, sel bakteri, amuba dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bentuknya ya guys ya. Nah, sel tumbuhan dan hewan terdapat dalam berbagai ukuran, bentuk, warna dan struktur bagian dalam atau bagian anatominya. Akan tetapi seluruhnya memiliki sifat tertentu yang umum. Setiap sel terdiri dari suatu tali yang sangat halus yang terbuat dari bahan serupa gel yang dikelilingi oleh suatu membran sel. Kebanyakan sel mengandung satu inti atau satu nukleus dan struktur bagian lainnya itu disebut dengan organel atau kompartemen yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Nah, pertemuan untuk minggu depan kita akan membahas tentang organel sel ya. Nah, bentuk dan ukuran sel bervariasi atau beragam tergantung dari jenis dan fungsi sel tersebut. Sel bakteri misalnya memiliki bentuk yang sederhana yaitu berbentuk bulat seperti batang atau basil atau seperti spiral.
atau seperti per ya. Nah, sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkaf yang bertujuan untuk memperluas permukaan sel dan mempermudah pergantian antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sel epitel atau sel tepi berbentuk datar atau flat sesuai dengan fungsinya sebagai penutup ya, penutup bagian tubuh kita, misalnya kulit ya. Nah, selanjutnya sel otot memanjang dan berbentuk gelendong yang memungkinkan adanya kontraksi. Ya, selanjutnya sel saraf atau neuron memiliki perpanjangan atau ekstensi yang memungkinkan mengirim informasi jarak jauh atau sebagai neurotransmitter. Ya. Nah, kemudian bentuk sel tumbuhan juga bermacam-macam. Ada yang seperti peluru, kubus, prisma, memanjang, serabut, atau seperti ular. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Namun sayangnya kita sekarang dalam posisi jarak jauh. Nah, kalau misalnya kalian ada di sekolah, ada di lab biologi, kita bisa melihat bentuk dan ukuran sel menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop stereo. Tapi memang di rumah kalian tidak ada mikroskop ya. Jadi kalian belum bisa melihat langsung menggunakan mikroskop bagaimana sih sebenarnya bentuk serta ukuran dari berbagai macam sel tersebut ya. Tetapi kalau untuk sel-sel yang besar, misalnya seperti serat kapas atau serat kapuk itu bisa kamu lihat menggunakan mata saja. Tetapi untuk sel-sel yang kecil seperti sel saraf, sel epitel, kemudian sel-sel darah merah itu memang harus menggunakan preparat yang sudah disediakan di lab biologi, namun sayangnya kamu nggak bisa melihat langsung. Ya mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya, kalau memang itu PPKM sudah dicabut, kemudian pemerintah sudah bisa memperlakukan tatap muka lagi, kamu bisa datang ke sekolah, nah kita bisa langsung eksperimen ya guys, kita bisa observasi tentang berbagai macam jenis sel menggunakan bantuan mikroskop kita. Oke? Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Jika ada pertanyaan dari siswa sekalian, silakan ditanyakan. Okay, before we end our session, do you have any questions about this material? Bapak akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.